Perkenalkan, nama saya Marcel Kenmoy dengan akhiran NIM 759. Saya akan membahas tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, pemerintahan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar kendali. Yang kedua, untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, warga negara Republik Indonesia. Kedua, berbadan sehat. Ketiga, berkelakuan baik. Keempat, tidak pernah dihukum karena kejahatan. Kelima, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas unsur pemerintahan, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berjumlah sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh Menteri. Kita masuk pada ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK hanya pada daerah tingkat 2 kabupaten, memperlihatkan maksud pembuatan undang-undang bahwa putusan BPSK sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan tidak ada upaya banding dan kasasi. Dari ketentuan ini sangat jelas terlihat bahwa belum semuanya daerah tingkat 2 di Indonesia dilakukan pembentukan BPSK, melainkan baru terbatas pada 10 kota di Indonesia melalui Kapres. Ini tidak terungkap dasar pertimbangan mengapa daerah tingkat 2 lainnya belum dibentuk. Akan tetapi, bagi kami melihat bahwa hal ini disebabkan masalah pembiayaan pelaksanaan tugas BPSK karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kapres tersebut, biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Kita masuk pada pasal 50. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dengan pasal 49 ayat 1 terdiri atas A. Ketua merangkap anggota, B. Wakil ketua merangkap anggota, dan C. Anggota. Kita masuk pada pasal 51. A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. B. Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri atas Kepala Sekretariat dan anggota Sekretariat. C. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretariat Konsumen ditetapkan oleh Menteri. Kita masuk pada pasal 52. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi A. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsilasi. B. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. C. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. D. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. E. Menerima pengaduan
baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf G dan H yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. J. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. K. Memutuskan dan menetapkan atau tidak adanya kerugian pihak konsumen. L. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. M. Mematuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Kita masuk pada arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pihak yang bersengketa sudah sejak lama di Indonesia. Sekian pembahasan perlindungan konsumen. Assalamualaikum, shalom.